Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita di awal bulan Februari 2023. Kali ini kita berada di lahan pembibitan teman-teman. Nah, melalui video ini kami akan bercerita tentang harga panen porang. Itu ditentukan oleh panen porang yang di Jawa atau yang di pulau lain seperti di Sumatera maupun pulau-pulau yang lain. Nah, hal ini tentunya nanti ada kaitannya dengan kota penentu ya teman-teman. Kota penentu, kemudian harga awal panen porang. Nah, kenapa saya ceritakan ini Jawa dan Sumatera teman-teman? Seperti ini ceritanya teman-teman. Jadi kedua pulau tersebut menurut pengamatan kami itu relatif lebih banyak terdapat pabrik porang teman-teman. Keterdapatan pabrik porang itu lebih banyak. Otomatis populasi petani porangnya itu lebih banyak dibandingkan populasi petani porang di pulau-pulau yang lain. Nah, untuk lebih detail di faktor Pulau Sumatera itu di sana porang itu dorman lebih awal. Porang itu dorman lebih awal daripada di Jawa. Jadi saat ini untuk di Sumatera seperti Medan, Aceh, Pekanbaru, Lampung itu bahkan sudah dorman teman-teman. Nah, terus kemudian kalau faktor yang di Jawa, itu teman-teman mungkin sudah tahu, khususnya petani-petani porang senior yang lebih dulu, bahwasanya populasi petani porang yang terbanyak di Jawa, itu yang pertama di Ponorogo, yang kedua di Madiun. Nah, kemudian faktor populasi yang terbanyak di Madiun dan Ponorogo tadi itu juga akan menentukan sangat berpengaruh terhadap penentuan harga awal panen porang teman-teman. Nah, mungkin ada sebagian orang petani porang khususnya itu sudah mengetahui bahwasanya orang-orang pabrik yang berada di Sumatera itu sudah bergerilya ke Jawa. Mereka itu yang ada beberapa kepentingan lah teman-teman. Tujuan untuk persiapan panen nanti di pabrik yang berada di Sumatera. Nah, yang pertama tujuannya itu nanti jangan sampai pabrik yang berada di Sumatera itu beli pot porang ke petani yang di Sumatera juga ya teman-teman. Itu lebih mahal dibandingkan nanti pada saat harga panen awal di Jawa untuk porang. Jadi mereka juga tidak mau rugi. Jangan sampai nanti ternyata pabrik porang itu membeli porang di petani porang di Sumatera itu misalkan di Rp, ternyata nantinya saat dorman atau harga bukaan panen porang di Jawa itu harganya di bawah Rp. Nah, kemudian yang kedua itu juga mereka pabrik porang yang di Sumatera itu jangan sampai juga terlalu murah membeli porang ke petani porang yang berada di Sumatera. Itu juga dalam rangka survei ke Jawa teman-teman. Nah, kalau terlalu murah, itu nanti antusias atau semangat petani porang yang di Sumatera, itu untuk tanam porang musim depan, itu akan semakin loyo. Artinya nanti pabrik porang di Sumatera itu juga terancam minim supply pada tahun-tahun mendatang, karena menurunnya antusias para petani porang di Sumatera. Nah, kemudian kalau di Sulawesi, kalau kita lihat tahun kemarin kenapa harga porang itu relatif lebih mahal dibandingkan di Jawa, itu tak lain bisa jadi kemungkinan karena jumlah petani porang masih sedikit, sementara pabrik harus memasang harga yang agak tinggi untuk dapat memenuhi kuota atau jumlah kapasitas ekspor tertentu. Nah, tapi kalau yang di NTT, Lombok atau Mataram, itu sebenarnya budidaya porang itu sudah cukup masif teman-teman. Jadi sudah berhektar-hektar dan kelompok tani di sana memang cukup masif sekali untuk pergerakan budidaya porang. Nah, jadi penonton video Aksara Agro and Farm ini, itu kalau pertanyaannya seperti ini teman-teman. Apakah harga awal panen porang itu cenderung akan ditentukan oleh pabrik yang berada di Sumatera atau Jawa? Terus pertanyaan berikutnya, apakah ada komunikasi antara sesama pabrik yang berada di Sumatera dan di Jawa?
Nah, itu juga dua pertanyaan yang tentu teman-teman akan mempunyai respon atau jawaban yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai petani, petani porang khususnya, itu menghimbau agar tidak hanya budidaya saja teman-teman. Jadi dalam hal budidaya itu kita juga ada faktor alam. Dan jangan sampai kita sebagai petani itu hanya sebagai objek dari tengkulak pedagang atau pabrik porang dalam industri umbi porang itu sendiri. Nah, memang idealnya itu harapan kami itu pabrik itu bersatu dengan petani agar buyer luar negeri itu jangan menjajah dengan metode jangan sampai dia itu membuat umbi porang chip kering atau serpih porang grade A, B, C, D seperti itu. Kalau dibuat grade seperti itu oleh buyer, maka nanti kerugian juga ada di industri di Indonesia khususnya. Nah, kalau seperti itu, industri porang atau pelaku dalam hal ini petani sampai pabrik porang di Indonesia itu rugi, dan yang untung itu buyernya dengan mereka memperlakukan sistem grading untuk chip. Nah, terus kedepannya petani juga akan semakin mumet karena dalam hal pengolahan bahan setengah jadi pun kita menjadi dijajah karena kita tidak merdeka, tidak memiliki kemerdekaan untuk pengolahan bahkan dalam nanti hal ekspornya teman-teman. Nah, terus jangan mudah juga, teman-teman, maksud saya jangan malah ya, jangan sampai pabrik itu terlalu sayang hubungannya dengan buyer atau dengan negara luar dan malah mengabaikan kesejahteraan petani. Nah, harapan tentang bahwa pabrik itu bersatu dengan petani, kenapa ya? Karena kedua pihak ini saling membutuhkan sebenarnya. Nah, ada teman-teman yang berkomentar, kok kemarin harga porang malah hancur setelah pemerintah turun tangan, kemudian pada saat harga porang itu turun, kenapa pemerintah terus menghilang, senyap seperti ini? Nah, kita tidak boleh teman-teman berkomentar seperti itu, tapi kalau kami menyarankan berbaik sangka saja. Mungkin pemerintah juga punya kepentingan tertentu. Kepentingan tertentu itu apa? Itu macam-macam. Tapi setidaknya mereka sudah mengakomodir dalam hal GACC dari pabrik-pabrik yang sekarang ini di 2023 semakin banyak. Dan dengan kemarin ujian di 2 tahun, kita tidak bisa mengekspor ke Cina. Hikmahnya itu ekspor chip kering porang atau serpih porang itu bisa diekspor selain ke Cina teman-teman, seperti Australia, Vietnam dan sebagainya. Artinya kalau kita mengekspor ke luar selain Cina itu tidak perlu GACC seperti itu. Nah, itu mungkin cerita dari kami teman-teman tentang harga panen porang, khususnya panen awal itu ditentukan oleh panen di Jawa atau Sumatera. Nanti silahkan teman-teman berkomentar. Nah, pada video selanjutnya kita nanti akan berada di lahan yang di atas, itu lahan pembesaran umbi. Kita nanti akan bercerita tentang petani porang itu tidak bisa kompak dalam hal panen porang itu karena faktor yang akan kami ceritakan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.